Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khususnya untuk Bapak dan Ibu guru SMA Negeri Patemekasan, pemateri MPLS besok mengenai permainan mitos dan fakta. Berikut ini ada arahan. Mohon untuk dipahami bersama bahwasanya permainan mitos dan fakta ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya tentang sekolah anti kekerasan atau perundungan. Permainan mitos dan fakta ini, mohon izin saya menjelaskan. Di slide pertama, kita akan melakukan diskusi dengan anak-anak, minta pendapat anak-anak tentang gambar tersebut. Bapak dan Ibu boleh meminta pendapat lebih dari 2 orang tentang gambar tersebut. Ini salah satu dari bentuk perundungan dalam bentuk perundungan verbal maupun perundungan dalam kategori bullying verbal atau perundungan verbal. Kemudian bagaimana dengan gambar yang ini? Ketiga-tiganya sebenarnya menikmati, tidak ada yang merugikan, tapi dalam kategori mungkin percakapan yang mereka lakukan bisa jadi saling mengoceh. Nah, dari 2 gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya tidak semua orang berkarakter sanguin, flegmatis, dan humoris. Sehingga Bapak dan Ibu bisa membacanya. Dan dari 2 gambar tersebut kita bisa memahami bahwasanya karakter seseorang yang disebut dengan sanguin, flegmatis, humoris, dan introvert itu seperti apa. Ketika Bapak dan Ibu menjelaskan dari beberapa macam karakter ini, Bapak dan Ibu bisa memberikan contoh. Kemudian memberikan kesempatan pada anak-anak untuk berpikir apakah mereka termasuk dari keempat-empatnya. Dan untuk yang slide ini adalah materi ulangan dari materi anti kekerasan. Kita mengingat kembali ya anak-anak bahwasanya bentuk-bentuk perundungan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam bentuk perundungan fisik, perundungan verbal, cyberbullying, pelecehan seksual, body shaming, perundungan emosional. Bapak dan Ibu bisa mencontohkan dari masing-masing perundungan. Kalau perundungan fisik langsung pada pemukulan atau kekerasan kontak body istilahnya. Kemudian perundungan verbal itu ocehan, kemudian candaan yang berlebihan. Kemudian cyberbullying ini lebih dikenal dengan netizen maha benar gitu ya. Bisa dilakukan dengan komen-komen yang negatif, komen-komen yang mengarah ke hal-hal yang menjurus ke kekerasan verbal. Bahkan sekarang banyak TikTok yang berseliweran di dunia maya itu yang sebenarnya mengoceh seseorang atau melakukan perundungan verbal. Kemudian kalau untuk pelecehan seksual mungkin Bapak dan Ibu sudah paham. Kemudian body shaming itu adalah mengolok-olok langsung ke kondisi badan kita. Misalnya kamu gemuk, kamu hitam, kamu kerdil, kamu jelek dan semacamnya. Ini betul-betul perundungan. Sehingga setelah mengenali bentuk perundungan tersebut atau kekerasan, kita main mitos dan fakta. Contoh soalnya seperti ini Bapak dan Ibu, biar tidak terjebak di contoh soal. Perundungan sama seperti bercanda, mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Karena faktanya, sebuah gurauan atau candaan biasanya tidak menimbulkan kerugian sampai mengikati seseorang apabila tidak berlebihan begitu. Namun, apabila itu terjadi secara berulang dengan intensi menyakiti serta terdapat relasi kuasa yang timbang, artinya ada yang mendominasi, maka sudah termasuk perundungan. Nah, Bapak dan Ibu menjelaskannya seperti itu. Nah, berikut ini kita berlatih untuk menentukan apakah itu mitos atau fakta. Contoh soal yang tadi menjadi pedoman untuk soal berikutnya. Bullying atau perundungan itu keren. Menurut kalian bagaimana? Keren itu mitos apa fakta? Pasti anak-anak bilang itu adalah mitos. Di slide ini bukan jawabannya, tapi Bapak dan Ibu menegaskan, iya benar mitos. Faktanya, fakta menjadi pembuli itu akan bikin kamu terlihat buruk bagi pandangan orang lain. Soal yang kedua, bullying memperkuat mental. Anak-anak paling menjawab ada yang mitos, ada yang
fakta. Sebenarnya dalam mitos. Faktanya adalah bullying hanya menimbulkan dampak negatif dari mental seseorang. Kemudian bullying bisa mempererat hubungan pertemanan. Ini juga mitos. Faktanya, ketika kamu membuli temanmu, dia bisa saja tersinggung dan justru akan menjauh. Sama dengan soal berikut ini, bullying bisa menjadi proses pelestarian tradisi. Ini sebenarnya kan Bapak dan Ibu tidak setuju atau mitos gitu ya. Karena faktanya, tradisi negatif dan dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman harus dihentikan. Ciptakan tradisi yang positif. Jadi contoh-contoh tersebut adalah contoh mitos yang dikuatkan dengan fakta yang terjadi itu. Jadi faktanya adalah Bapak dan Ibu harus menguatkan fakta dari pembenaran mitos tersebut. Sehingga guru dan siswa sama-sama punya peran. Begitu Bapak dan Ibu, jangan lupa bahwasanya SMA 4 Pamekasan berkomitmen untuk anti kekerasan di dalam dan di luar sekolah. Terima kasih.